Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Marani Padilla dari Lokal D dengan NPM 2040501182. Di sini saya akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terdiri atas peraturan-peraturan menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satunya persoalan dampaknya pada masa depan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu pasal yang mengalami penyesuaian adalah pasal yang mengatur soal lingkungan hidup yang tadinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini dan melahirkan peraturan turunan peraturan pemerintah atau PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa poin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH yang diubah, dihapus, dan ditetapkan peraturan baru terkait perizinan usaha. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk memperoleh persetujuan lingkungan. Beberapa poin yang diubah antara lain mengenai izin lingkungan yang terdapat di pasal 40 Undang-Undang PPLH yang isinya yang pertama, izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Yang kedua, dalam hal ini izin lingkungan dicabut, izin usaha atau kegiatan dibatalkan. Yang ketiga, dalam hal usaha dan kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. Terus izin lingkungan ini dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Terus yang kedua, pelibatan penyusunan AMDAL. Yang pada Undang-Undang Cipta Kerja, penyusunan dokumen AMDAL hanya melibatkan masyarakat yang terdampak, sementara pada Undang-Undang PPLH sebelumnya dilibatkan juga pemerhati lingkungan, pasal 26 Undang-Undang PPLH. Yang pertama, dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Yang kedua, pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Yang ketiga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama, yang terkena dampak. Yang kedua, memerhati lingkungan hidup. Yang ketiga, yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Yang keempat, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL diubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Yang kedua, penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan. Terus yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana masyarakat yang dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintahan. Terus yang ketiga adalah tanggung jawab limbah B3. Pada pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja dihapus bagian bertanggung jawab mutlak atas kerugian terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan. DPR sahkan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 88 Undang-Undang PPLH. Setiap orang yang tindakannya, usahanya atau kegiatannya menggunakan B3 menghasilkan dan mengelola limbah B3 atau menimbulkan
ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Diubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 88, setiap orang yang tindakan usahanya atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha atau kegiatannya tersebut. Terus yang keempat adalah pembekuan atau pencabutan izin Menko Polhukam yang diberi wewenang penyidikan pasal yang mengatur soal pembekuan dan pencabutan izin lingkungan dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 79 Undang-Undang PPLH. Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 2 huruf C dan huruf D dilakukan apabila penanggung jawab usaha atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Pasal 79 dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja. Di sini saya ingin memberikan pendapat saya mengenai pasal-pasal yang diubah, yaitu ada beberapa pasal yang diubah di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 4 pasal yang diubah di dalamnya. Yang diubah itu sebenarnya pasal-pasal tersebut akan lebih mempermudah masyarakat dan aturan-aturannya juga tidak mempersulit dan tidak memberatkan masyarakat. Jadi menurut saya pasal-pasal yang diubah itu sebenarnya tidak masalah dan sangat-sangat baik untuk kedepannya. Jadi dari saya sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.